Ada teori masalah poligami, mungkin ini bagi antum yang ingin sukses poligami. Maaf ya ibu sekalian, ini perlu disampaikan. Kalau berpoligami, pasti tahu istri. Ya nggak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah. Poligami itu bukan simbol penyiksaan terhadap wanita, tetapi adalah simbol penjagaan diri dari syahwat yang dapat menjemuskan kita ke dalam neraka Allah, agar simbol penjagaan diri dari syahwat yang. Makanya kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, supaya timbul yakni aman poligami, kita nikahi satu lagi menjadi 3. Karena ketika istri kita 3 bukan 2, kalau 2 berantem terus, kalau 3 ini kecenderungan. Asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna." Enggak ada wahid, enggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? 2. Kalau bisa 3, kalau bisa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Ini nas, loh, anak enggak ada, sahih enggak? Nasnya begitu kan? Fa in khiftum bila tak. Makanya laki-laki yang istrinya cuma 1 itu klub takwa, takut istri tua. Poligami hubungannya dengan istri ya jelas siap perang gitu. Itu kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap pada resikonya, sudah biasa saja, nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung, itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa 1 ya dihitung 1, masa 1 dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah, perasaan tersakiti itu kan melankolis. Tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap 1 kali. Misalnya sebenarnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Yang nggak baik hanya 1 maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini, contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng. Kemana-mana tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak jenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman, pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebenarnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh udah ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk buru-buru di rumahnya orang pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada peletut apa semak?
Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, kayak di bojo konaan riman, fakir selawase. Wong lanang rai-rai gini kok bojone riman, wah mesti tak jamin turu mangan roti, rokok turu mangan kopi, kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini barokahnya apa coba? Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Wilayahnya sesuatu pilihan kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya, kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan, kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian. Saudara yang berbahagia, ada fenomena yang sangat mencengangkan terkait dengan poligami atau ta'adduduz zaujah di dalam Islam. Dan seorang ustadz itu mengatakan yang nggak berani ta'adduduz zaujah itu adalah penakut. Nah, saya kira bukan masalah penakut atau tidak. Karena setiap manusia pasti ada kecenderungan untuk merasakan kenikmatan secara biologis. Artinya apa? Sudah menjadi naluri bahwa setiap laki-laki pasti ingin punya istri 2, 3, atau barangkali 4. Cuman bukan berarti orang yang nikahnya atau istrinya cuma 1 kemudian dikatakan sebagai penakut, ya. Atau kalau enggak ta'adduduz zaujah kurang hebat. Oke, kami acukan jempol, ya, 4 jempol untuk Anda yang berta'adduduz zaujah. Istrinya lebih dari 1, 2 atau 3. Oke, keren. Tetapi jangan antum paksakan orang yang tidak sanggup untuk melakukan ta'adduduz zaujah. Walaupun secara naluri setiap orang pasti ingin istrinya lebih dari 1. Saudara yang berbahagia, karena di dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak bisa adil, maka 1 aja cukup. Maka karena adil itu berat, ya, ini bagi yang tidak mampu adil, ya. Jamhurul ulama itu mengatakan, bahkan ini jamhurul ashab minal hanabilah dari mazhab Hambali, istahabbu alla yazida ala wahidatin. Disunnahkan tidak lebih dari 1 istrinya. Kenapa Syekh Al-Buhuti dari mazhab Hambali itu mengatakan, mazhab Hambali ini satu mazhab yang menjadi rujukan, ya, daripada teman-teman Salafi Wahabi. Di mana beliau mengatakan wa yusannu nikahu wahidatin. Disunnahkan 1 saja. Li'anna ziyadah 'alaiha ta'ridu lil muharram. Nah, karena lebih dari 1 itu memberikan potensi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Tentu bagi yang tidak adil itu. Maka dari itu, saudara, perlu dikaji secara mendalam. Jangan mudah menjustis. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sudah jelas, wa yusannu ala yazida ala imra'atin wahidatin min ghairi hajatin zahiratin. Sunnah 1 aja kalau tidak ada hajat yang sangat. Maka wa in khiftum alla ta'dilu itu perlu dipahami secara konkret. Jangan kemudian ayo poligami sebagai sarana dakwah dan lain sebagainya. Oke, sepakat. Tapi kalau dengan poligami justru malah membahayakan, berantakan dan lain sebagainya karena ketidakadilan itu, maka di dalam mazhab Hambali itu potensi terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun bagi yang mampu, bagi yang sudah bisa adil, hendaknya berpoligami. Karena poligami itu adalah naluri. Tetapi kalau tidak bisa adil, jangan antum katakan orang yang poligami itu penakut. Karena pemberani itu adalah seseorang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk senantiasa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penakut atau tidak hanya berkutat di dalam masalah poligami. Demikian, mudah-mudahan bisa dicerna secara jernih sehingga tidak mudah mengklaim orang lain penakut dan lain sebagainya.